Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan love reading atau romance untuk pertengahan 2022 ya, dan ini untuk zodiak Scorpio. Oke, Scorpio, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu dulu. Jika memang kamu pengen tahu, di Google bisa. Untuk yang tropical banyak menyediakan juga ya. Namun di sini aku lebih ke astrologi Hindu atau astrologi Vedic. Jadi kalau kamu pengen tahu birth chart kamu, pengen counseling, personal reading, langsung sama aku ya, ataupun dari aku, silahkan untuk klik link di bawah sini atau link website ya, www.delianadeye.com. Kamu bisa klik link di sana dan kamu bakal diarahkan untuk ngeliat price listnya. Okay. Lalu kamu bisa in kontak sama aku. Oke, dan di sini kalau kamu dengar suara aku agak bindeng karena memang aku nggak terlalu sehat sebenarnya ya, cuman aku harus tetap buat video, tetap kerja karena agak mending lah gitu sekarang, cuman suara aku masih seperti ini. Oke. Jadi Scorpio, di sini aku bakal melihat juga transit planet yaitu Jupiter di Pisces di pertengahan April ini, karena aku kemarin udah singgung yang Rahu, Ketu, lalu Saturn ya. Dan di sini Scorpio energi Jupiter bakal transit di 5th house-nya kamu. Ini bagus banget ya, karena energi Jupiter adalah energi expansion, energi blessing, energi berkah ya. Jadi apa yang kulihat di sini, aku ngeliat kamu bisa ada kesempatan untuk memulai hubungan baru dengan seseorang ya, energi dimana kamu ingin membuka hati untuk seseorang ya, energi kesempatan itu ada dan memang ada orang yang memang ingin dekat dengan kamu ya. Oke. Dan di sini apa yang kulihat juga ya untuk Scorpio ya, kesempatan untuk kamu menemukan jodoh suami kamu ya, bagi kalian yang perempuan, karena Jupiter adalah energi tentang menggambarkan tentang suami untuk di astrologi Hindu ya. Kalau istri itu Venus ya, berbeda. Ataupun kamu yang misalnya menyukai sesama jenis, kamu bisa ngelihat untuk Venus dan Mars ya, dari apa yang aku pelajari di astrologer aku. Cuman untuk energi yang normalnya atau generalnya ya seperti itu ya. Jadi ada hubungan yang memang bisa terjalin. Di sini ada kesempatan seseorang yang memang hadir ya dalam hidup kamu untuk ngasih lihat dia layak dan mampu untuk menjadi pendamping kamu, pasangannya kamu, seseorang yang pengen ngasih lihat ke kamu kalau aku mau untuk berusaha, ayo kita mulai suatu hubungan, ayo kita jalani sesuatu ya yang mungkin bisa berlaku gitu. Karena di sini walaupun ini energi fifth house atau rumah kelima, ini memang lebih ke relationship seperti pacar, gebetan gitu ya, bisa jadi. Cuman karena di sini adalah energi Jupiter ya, Jupiter tentang celebration, jadi bisa juga bagi kamu yang udah pacaran lama ya, di kesempatan pertengahan tahun ini ya, pasangan kamu, calon pasangan kamu ingin melamar kamu, ingin serius dengan kamu, ingin ngasih lihat kalau dia mau ya sih. Jadi energi ini memperlihat keseriusan, namun kalau benar-benar komitmennya itu kita lihat dari Saturn, karena planet tentang komitmen, kesetiaan, devosi itu adalah planet Saturnus ya. Ya, saat Saturn masuk ke 4th house-nya kamu juga di April ini, juga ngasih lihat energi dimana kamu dengan pasangan perlu untuk komit dengan diri sendiri, dengan keluarga masing-masing, untuk memperlihatkan kalian sama-sama serius gitu. Dan saat Saturn masuk ke Pisces juga tahun depan, nah di sini aku ngeliat trigger pernikahan bisa terjadi gitu ya, karena Saturn bakal ada di Pisces di 5th house-nya kamu, tapi tahun depan gitu. Cuman bisa juga sih tahun ini kamu menikah jika ada memang pengaruh planet lain. Kenapa? Karena setiap dari kita mempunyai
berchart yang berbeda sih. Jadi harus kita lihat semua aspek planet itu ya yang ada dalam hidup kamu. Jadi kita nggak bisa ngelihat cuman secara general sudah pasti seperti itu, no ya, karena astrologi, terutama astrologi Hindu itu sangat apa ya, dibilang susah juga enggak, dibilang mudah juga enggak, cuman bisa dibilang semua hal itu diperhitungkan. Maksudnya semua hal itu bisa terlihatnya seperti nggak penting, namun sebenarnya sangat penting untuk dipelajari sih, ataupun terlihatnya sangat penting namun ternyata nggak terlalu untuk harus kita pelajari sih. Jadi kita harus memang melihat dari pola ya, dan karma yang bermain di chart tersebut atau bagan lahir tersebut ya. Kita lihat oracle-nya untuk Scorpio. Dan sekarang Ketu masih di 4th house-nya kamu ya, dan Rahu juga ada di 7th house-nya kamu. Nanti bakal transit ke 12th house-nya untuk Ketu ya, lalu Rahu ke 6th house-nya kamu ya. Jadi aku ngeliat ini ada perjalanan, ada traveling juga bisa kamu jalani di sini, ataupun kamu bisa bertemu dengan seseorang. Ini ada energi LDR juga bisa. Jadi kamu misalnya lama nggak jumpa sama pasangan kamu karena pandemi ini ada kesempatan untuk bertemu tiba-tiba out of nowhere gitu ya. Mungkin nggak direncanakan, namun kalian ada kesempatan untuk bertemu, dan di sanalah ada kesempatan untuk membicarakan perasaan kalian dari hati ke hati ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Ada moon, lalu ada letter, lalu ada the sun atau our soul, jiwanya kita ya, lalu ada tree atau growth, lalu ada cross atau salib, dan ada di pada titiknya book. Jadi sini memperlihatkan ya, kalau cinta, komitmen itu perlu yang namanya pengorbanan ya, ada energi yang harus bertumbuh di dalamnya. Jadi bukan hanya tentang aku cinta kamu, kamu cinta aku ya, namun tentang apa yang benar-benar jiwa kamu mau, jiwa dia mau ya, komitmen. Karena book di sini ngasih lihat suatu rahasia ya, rahasia dimana kalian berdua aku ngerasain transformasi besar-besaran, karena memang kayak itu di first house-nya kalian, dimana ngasih lihat karma yang berlaku. Ini ngasih lihat juga ya, entah kamu ataupun dia berpisah ya. Sebelum ini aku ngerasain ada perpisahan, ada terjadi jauh sebelum kayak itu misalnya transit di Scorpio, dan tiba-tiba energi ini datang dan dia juga hadir, berarti ini ngasih lihat pembelajaran kalian besar di hubungan ini ya. Karena aku ngerasain energi ini membawa masa lalu, seseorang yang pernah hadir di kehidupan kamu dulu, dan di sini adalah energi salah satunya untuk pembayaran karma sih. Jadi kamu gak perlu untuk marah sama aku, kecewa sama aku misalnya, kok bisa sih berani bilang karma atau bla bla bla, karma orang lain sih. Di sini harus kamu pahami, bukan aku yang membuat karmanya kamu ya, kamu sendiri yang menjalaninya di kehidupan ini dan kehidupan lalu. Kita semua itu adalah bentuk dari produk karma masa lalu yang pernah terjadi dulu. Kamu mungkin gak sadar, kamu gak tahu ya, karena memang kita pernah pasti bereinkarnasi, mau kamu percaya ataupun tidak, di tarot dan astrologi itu ada ya. Dan itu ngasih lihat kalau kita pernah membuat suatu karma dari kehidupan lalu, dan kehidupannya harus kita jalani. Apalagi misal kamu ditinggalkan oleh seseorang, kemungkinan besar kamu yang meninggalkan dia dulu di kehidupan lalu, dan itu harus kamu jalani. Jadi sih saat kayak itu transit di Scorpio ya, sekitar memang 15 bulan sudah, dan 15 bulan, 16 atau 17 bulan ya, dari 2019
berapa ya, 2021 sepertinya, 2020 ya. Ini ngasih lihat banget ya apa yang memang harus kamu jalani ya, dan harus kamu selesaikan sih. Jadi kalau seseorang saat ini meninggalkan kamu harus paham dia adalah bentuk ya pembebasan kamu dari salah satu karma ya. Dan kamu gak bisa marah ke Tuhan, gak bisa marah ke semesta, apalagi marah ke aku karena aku bacain ini. No, karena aku gak ada sangkut pautnya dalam hidupnya kamu ya. Dan karena aku gak tahu ya apa yang kamu lakukan di kehidupan dulu, realnya gimana, detailnya gimana ya. Aku hanya bisa ngeliat sekilas, namun tetap kamu yang menjalani. So Scorpio energi kayak itu ngasih lihat banget ya, untuk kamu menerima kalau kamu disakiti, dikecewakan, ditinggalkan oleh seseorang, bukan karena kamu benar-benar buruk, no ya, bukan karena kamu gak baik, bukan. Namun let's say aja gitu, ini memang harus terjadi, mau baik ataupun buruk ya, dan udah terjadi ya mau gimana sih. Jadi nggak ada yang perlu disesali, nggak ada yang perlu ibaratnya ditangisi lagi ya, karena jika udah terjadi berarti ada izin dari Tuhan Sang Pemilik Semesta untuk itu terjadi ya. Sorry for the noise ya. Jadi jiwa kita melakukan suatu hal ya karena memang harus melakukan itu ya, mau itu baik ataupun buruk. Begitu juga jiwanya dia. Kalau memang jiwa dia membawa jalan, dia harus melakukan kesakitan terhadap kamu, apa yang bisa kita lakukan ya? Nggak ada. Hanya jujur ya, karma ini ya, sorry banyak kendaraan lewat ya, seperti aku bilang, terutama untuk Scorpio. Scorpio adalah salah satu zodiak ya, water sign ya, selain Cancer dan Pisces ya. Cancer lebih bisa untuk melihat emosinya, lebih bisa untuk tenang. Kalau Cancer aku bisa bilang lebih ke arah mood swing, memang mudah untuk naik turun perasaannya. Namun untuk Scorpio sangat berbeda. Scorpio adalah tentang psychology issue, tentang isu psikologisnya kita, traumanya kita. Saat itu di Scorpio memang akan membawa trauma yang besar. Kamu ditinggalkan oleh seseorang yang memang memberikan trauma besar dalam hidup kamu, dan dia bisa kembali untuk membantu kamu ngelihat apakah kamu tertrigger lagi ataupun tidak. Dan juga dia bisa hadir sebagai bentuk dia ngasih lihat dia gak pernah punya intensi yang buruk, dia gak pernah pengen menyakiti. Kenapa? Ya karena memang kalau benar-benar kamu tanyakan saat dia melakukan itu dulu, dia juga nggak tahu kenapa dia melakukan. See, that's it. Artinya Tuhan Sang Pemilik Semesta membiarkan itu terjadi. Namun bukan berarti hidup kita nggak ada yang baiknya, apalagi terutama untuk Scorpio sendiri ya. Misalnya kamu punya prominent planet di Scorpio, no. Cuman untuk Scorpio sendiri pengorbanan besar harus kamu jalani sebelum memasuki sebuah hubungan ataupun memasuki sebuah komitmen atau percintaan baru. Namun aku ngeliat di sini ada kesempatannya gitu. Cuman ingat, kalau memang kamu masih ngerasa psychology issue-nya kamu masih sering timbul ya, memang untuk lebih baik tidak buru-buru, take your time. Maksudnya ya pelan-pelan aja jalani, nggak perlu untuk terburu-buru. Kenapa? Ingat, Scorpio tetaplah energi trauma ya, energi yang memang membawa tentang sebuah rahasia. Oke, dan si rahasia artinya di depan tidak akan terlihat, kesini makin kesini baru terlihat apa yang sebenarnya benar-benar terjadi, karena yang di depan itu memperlihatkan ilusi yang ada, sedangkan rahasia pasti muncul belakangan. Maksudnya adalah terlihatnya ya seperti itu, namun kebenarannya pasti munculnya belakangan. See? Okay, so with a little love, oracle-nya
untuk Scorpio. Ada the chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. See, seseorang melakukan ini ya karena takut, trauma, seperti aku bilang. Dia driven oleh kesakitan dan kecewaannya dia. Separation, perpisahan, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Untuk Scorpio sendiri, perpisahan pasti pernah dan akan ada dalam hidup kamu. Mau kamu bohongin diri kamu sendiri ataupun kamu gak jujur, ya, aku harus bilang Scorpio pasti pernah mengalami sakit hati yang luar biasa banget. Ya, itu udah pasti, terutama untuk Ascendant dan Moon Scorpio, ya. Twin flames. Yin yang, sun, balance, union, duality, coupling, complement each other. Energi twin flames ini bagus menggambarkan tentang apa itu? Spiritualitas, palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility, heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Seperti aku bilang, ya, energi dimana harus ada kesakitan, kecewaan, artinya ada pengorbanan apa? Pengorbanan untuk melepaskan kesakitan, trauma, ya, untuk memasuki sebuah hubungan gak bisa berdasarkan kesakitan dan trauma yang ada, karena dengan begitu kamu sedang menggali kuburan kamu sendiri, ya, dan membuat kamu terjebak selamanya di kehidupan itu dan berharap pasangan kamu mengeluarkan kamu dari sana. No, gak bisa. Energi Scorpio, seseorang yang memang punya planet tadi aku bilang, pasti bakal ngerasa seperti itu. Entah dia ngerasa dia ingin menyelamatkan seseorang atau dia ingin diselamatkan. Dan no, gak ada yang bisa menyelamatkan diri kamu, gak ada yang bisa menyelamatkan dia. Yang bisa hanyalah kamu menyelamatkan diri kamu sendiri dan dia menyelamatkan diri dia sendiri. Ascending, transcending obstacle, learning, expansion your past, preparing for union. The butterfly, relationship evolving to the next path, healing to the inner child, growth. Dan di the bottom of the deck-nya ada paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Masa ini ngasih lihat sekali, ya, yaitu tentang spiritualitas, tentang sebenarnya Scorpio itu untuk diarahkan ibaratnya dari sungai yang kotor untuk menjadi sungai yang bersih. Cuman terkadang karena dia udah terbiasa dengan kesakitan dan kecewaan, dia takut untuk ngelepasin trauma itu karena dia ngerasa mungkin trauma itu adalah identitasnya dia. Sedangkan kebahagiaan gak akan pernah bisa muncul atau keikhlasan muncul dari sesuatu yang dipendam, ditutupi, ditumpuk, ibaratnya seperti bilang sungai yang penuh sampah di dalamnya, gak akan pernah benar-benar bisa mengeluarkan sisi terbaik sungai tersebut. Yang ada hanya akan memperlihatkan aroma yang gak sedap, bau dari sampah-sampah itu. Jadi proses untuk membersihkan itu ya berarti harus siap melihat kesakitan itu, yaitu sampah dalam diri kita. Ya, bukan berarti kita buruk, no. Ya, namun kita sebut aja sebagai sesuatu yang harus kita buang. Jadi memang hubungan ini sebenarnya mengarahkan ke arah yang sangat spiritual. Ya, seperti layaknya energi twin flame untuk Scorpio. So, kamu memang diberikan kesempatan untuk melihat itu. Ya. So, Scorpio, ya, seseorang akan kembali mengejar-ngejar kamu, menginginkan kamu untuk hadir dalam hidupnya dia. Ya, karena seseorang di sini seperti aku bilang, yaitu adalah energi masa lalu. So, jika kamu berharap seseorang minta maaf sama kamu, kamu bakal dapatin di sini Scorpio. Ya, so that's it, percintaan kami pertengahan tahun ini. Ya. So, kita lihat pesan semesta. Untuk kami yang menonton video ini, wah sudah 20 menit ya.
Scorpio. Ada energi Libra, Gemini, Pisces. Seperti aku bilang, energi Jupiter tadi itu juga bakal masuk Libra. Lalu ada Saturn, depan Saturnus, dan ada Leo. Dan di the bottom of the deck ada soul atau jiwa. CJ pesan semesta, ingat ya, jiwa dan energi itu nggak tahu nih namanya baik dan buruk, nggak tahu norma, nggak punya peraturan di dalamnya. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan sih. Jadi apapun yang terjadi di hidupmu, ya di hidupku dan hidup kita semua, ya itu adalah bentuk memang jiwa kita harus jalani sih. Jadi dengan adanya energi Ketu dan Jupiter di sini, aku ngelihat ya membawa energi yang sangat bagus. Kamu bertemu pasangan atau calon suami yang memang sangat spiritual, sangat mengerti akan diri kamu, dan juga seseorang yang sangat berdevosi. Namun memang ada jarak di antara kalian berdua. Dalam artian jarak di sini entah jauh LDR ataupun kamu memang bertemu dia di tempat yang berbeda dari biasanya gitu. Mungkin kalian dari orang yang kota sama, cuman sekarang dia domisili atau dia udah merantau ke tempat yang lain. So memang energi Saturn juga ngasih lihat ya, dimana memang untuk hubungan kalian jauh lebih baik, untuk lebih praktikal, lebih praktis. Ngelihat cinta dan kasih sayang bukan hanya tentang apa yang sedang kamu rasakan sama dia. So that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua. Bye bye.